Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya, Amin. dua pemain yang ingin dinaturalisasi oleh STY ternyata sudah ada di Jakarta. Bro Ipung, gimana nih Iya, kabarnya? ya memang ini sudah ada kabar ya bahwa dua pemain yaitu Ivar Jenner yang bermain di Belanda dan Justin Hubner yang bermain di Wolverhampton Wanderers di Inggris itu sudah tiba di Jakarta untuk mengurus masalah administrasi sehubungan dengan proses naturalisasi. Nah, Ore. mudah-mudahan aja, mudah-mudahan aja dengan dua orang naturalisasi yang sepertinya akan bisa cepat diselesaikan, itu juga akan mengurangi kegelisahan STY nih dan kegelisahan kita juga menunggu proses naturalisasi selesai gitu, bro. Ya, kabarnya ada 4 ya, Bro. Sebut ya memang kan sebetulnya malah yang diincar oleh STY bukan lagi jumlah 4 2 atau berapa atau 7, malah katanya dengar-dengar 11 gitu loh. Walaupun yang santer sebetulnya kan 7 ya. 7 pemain yang santer diincar oleh STY. Tapi yang dua sudah jelas nih, ya, si Justin Hubner dengan Ivar Jenner. Sementara yang lain juga masih menunggu ini ya proses pendekatan. Walaupun sebetulnya dari Diltek dan salah satu asisten STY sudah berangkat ke Belanda untuk katakanlah merayu orang tuanya nih. Orang tuanya apakah rela supaya anaknya bisa dijadikan WNI. Nah, di situ sendiri sampai sekarang Dirtek kita nih belum memberikan ini ya keterangan resmi mengenai nama-nama siapa aja gitu loh. Walaupun selentingan kita kan sudah pernah menyampaikan juga siapa-siapa orangnya, tapi apakah itu betul namanya yang akan keluar? Ya kita masih menunggu Ya, karena Dirtek sendiri belum mau memberikan pernyataan yang lebih detail. ya, memang kabarnya kalau Dirtek sudah menyampaikan bahwa yang mau ini adalah 4 dan 4 ini kemudian disodorkan kepada STY ini jadi atau enggak gitu kan. Tapi apakah belum ada jawaban atau sudah ada jawaban tapi belum mau dipublis, yaitu kurang tahu persisnya di mana gitu kan ya. Betul, Ya, betul. ya. Tapi kan paling tidak kalau memang dua ini bisa diselesaikan segera, ya kita berharap aja bahwa sisanya juga akan bisa diselesaikan. Ya. Apalagi kita juga melihat bahwa proses pematangan fisik, mental maupun strategi itu kan sedang dilakukan dengan TC di Turki dan Spanyol nanti gitu loh. Apakah ada kemungkinan dua pemain ini yang sekarang sedang mengurus administrasi untuk naturalisasi juga bisa terbang ke Turki untuk bergabung dengan teman-teman yang lain? Kalau saya sih berharap seperti itu ya, dan seperti juga mungkin STY pasti juga punya kehendak yang sama. Nah, biar bagaimanapun kalau misalkan dua pemain ini bisa langsung ikut TC di Turki, itu kan akan sangat baik karena apa namanya tentu yang dibutuhkan kan sebetulnya komunikasi, jalinan apa kerjasama, interaksi antar pemain dan saling mengenal dan saling mengenal itu kan yang paling penting Betul. supaya nanti chemistry-nya itu dapat kalau pada saat mereka sudah mulai dalam satu tim gitu. Ya, oke. Bro, ini yang dua pemain ini itu berada di posisi mana ya, Bro, bermainnya? Nah, ini posisi yang Justin Hubner bermain di Wolverhampton itu di Inggris. Itu posisi sebagai back tengah. Jadi sangat mungkin kalau misalkan dia bermain akan bisa dipasangkan dengan Muhammad Ferrari dalam hal ini ya sebagai dua stopper di tengah. Nah, sedangkan untuk yang Ivar Jenner itu bisa bermain sebagai gelandang bertahan maupun gelandang menyerang. Ya, tipikal Ivar Jenner itu sangat mirip juga dengan saya pikir ya dengan posisinya Mark Locke kalau di tim senior. Sedangkan Justin Hubner itu seperti Elkan Bagot di senior. Jadi ini polanya jadi kelihatan bahwa mungkin yang dilihat oleh STY adalah posisi-posisi ini yang dibutuhkan. Kita lihat bahwa Justin Hubner itu juga punya tinggi badan 187. Jadi ini juga postur tubuh yang sangat bagus ya untuk sebagai
pemain di posisi back tengah untuk menghalau serangan-serangan dari bola atas. Dan kalau kita melihat bahwa Ivar Jenner yang bisa mungkin diplot sebagai gelandang bertahan atau gelandang menyerang, dia sangat mungkin bisa ditandem dengan Marcelino Ferdinand. Jadi katakanlah Marcelino Ferdinand akan berposisi sebagai gelandang menyerang. Mungkin Ivar Jenner inilah yang akan menjadi mark-lock-nya di under 20. Dia paling tidak saya melihat begini, pengalaman dia di Eropa, di mana permainan Eropa kan memang sepak bolanya lebih organized ya, lebih taktikal. Dia juga mungkin sudah punya pengalaman dalam membaca arah gaya dan permainan gitu loh. Jadi ini yang dibutuhkan memang dari seorang gelandang bertahan, bagaimana dia bisa mengantisipasi posisi-posisi yang kosong di lubang pertahanannya. Itu posisi faktor kunci untuk menjadi seorang gelandang bertahan ya bro. Ya, oke. Yang dua lagi belum keluar ya kabarnya ya. Jadi kita nggak bisa tahu nih yang dua lagi akan seperti apa bermainnya di sebelah mana ya. Karena konon kabarnya kalau direktur teknik ini sudah menyerahkan 4 nama ini kepada STY, dan apakah STY kemudian setuju atau tidak dengan 4 ini, ya mungkin yang 2 ini sudah oke gitu ya. Betul. Ya bisa jadi juga bahwa kalau misalkan TC di Turki dan Spanyol ini bisa dihadiri oleh 2 orang ini, itu kan paling itu bisa terlihat bahwa STY juga punya observasi, evaluasi terhadap pemain-pemain barunya ini gitu. Dan dia juga akan katakanlah mengatur posisi-posisi yang paling pas untuk kedua pemain. Jadi saya harapkan sekali sebetulnya bahwa kedua pemain ini segera setelah dari urusan administrasi mengenai naturalisasi selesai di Jakarta, dia langsung bisa bergabung di Turki atau di Spanyol nanti. Ya, gitu. Ya, oke. Oke, yakin nggak sih bahwa kedua pemain ini proses naturalisasinya bisa selesai sebelum Piala Dunia? Saya pikir karena kebutuhan ini sangat mendesak. Bisa jadi bahwa ini adalah privilege ya untuk diberikan keistimewaan untuk kedua orang pemain ini, mengingat bahwa kebutuhan nasional itu lebih penting ketimbang segala macam bentuk birokrasi. Jadi oke lah, saya berharap sekali bahwa jangankan cuma 2 gitu loh. Saya berharap lebih dari itu. Biar bagaimanapun ini adalah Piala Dunia under 20 ya. Karena dari sinilah kita akan bisa berkaca ya. Kita juga bisa mulai membandingkan kualitas sepak bola kita dibandingkan dengan kontestan dari negara lain gitu. Saya yakin kalau dari sisi PSSI udah paham lah bahwa ini sangat mendesak ya dan harus segera selesai. Dan saya pikir juga di pihak Kementerian Olahraga juga bisa memahami bahwa ini mendesak. Cuman pihak-pihak yang lainnya nih seperti dari DPR, kemudian dari Kumham. Nah ini saya nggak yakin apakah mereka merasa bahwa ini mendesak dan harus diselesaikan cepat atau enggak gitu kan. Apalagi kan ini sekarang situasinya agak berbeda ya dengan kemarin-kemarin, di mana sekarang memang ada keterlibatan dari Satgas Transformasi Sepak Bola Nasional. Apakah ini juga akan membantu atau malah menghambat dari proses naturalisasi ini? Ada komentar bro mengenai itu? Saya pikir gini, Satgas ini juga kan tentu berpikir bagaimana kebutuhan tim ya. Dia tidak bisa kemudian berasumsi bahwa ini ada tugas-tugas yang harus diselesaikan dan yang lain dikesampingkan. Tidak bisa seperti itu. Jadi walaupun ada gonjang-ganjing di PSSI, tapi untuk proses yang kali ini saya pikir semua orang pun juga akan punya fokus yang sama. Harusnya seperti itu ya. Tidak lagi ego yang berbicara, tapi adalah kepentingan nasional itu lebih diutamakan. Nah, untuk proses sepertinya saya pikir untuk proses naturalisasi yang 2 orang dan mungkin yang lain, tentu ini menjadi sebuah pengecualian ya. Artinya ini proses ini harus berkesinambungan, dan proses ini yang sudah pernah dijalani oleh kepengurusan yang katakanlah masih beberapa
katakanlah setahun beberapa bulan yang lalu, itu masih tetap bisa dijalankan ininya programnya. Oke Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai dua pemain yang akan dinaturalisasi yang sekarang konon sudah ada di Jakarta untuk menyelesaikan administrasinya, dan mudah-mudahan proses naturalisasi juga bisa langsung selesai ya, maksudnya tidak bertele-tele seperti halnya yang terjadi di senior ya, timnas senior seperti Jordi Amat dan Sandy Walsh ya. Ya, mudah-mudahan ini bisa cepat dan bisa selesai sebelum Piala Dunia, dan sehingga pemain baru ini bisa berkiprah juga dengan timnas Indonesia di Piala Dunia. Kalau menurut Sobat sendiri kira-kira prosesnya bagaimana nih? Akan lancar atau ya gitu-gitu aja gitu? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Oke, bro. Thank you.